100% win rate. Iya loh, ini menurutku memang combo yang meresahkan ya. Dan kalau boleh sih lagi-lagi, kalau emang Khalid sama Gatotnya kelepas, ambil satu minimal. Jangan sampai dikasih dua-duanya soalnya. Oke, Yves masih jadi priority ban ya, salah satu hero pick power juga untuk Velo. Oke. Dan Fobia sebenarnya masih sama ban sekarang. Kalau ngelihat dari Rebellion tadi ban mereka yang dilakukan ketiga adalah Nolan. Masih Karena memang Nolan power dari Vincent yang mungkin saat ini lagi menyeramkan ya. tetap sosok dari Nolan tersebut Khalid ya. lagi berarti ya. Harusnya Khalid sih, atau enggak mungkin dia mau coba main ke arah yang lain, Khalid. nggak mau terlalu terburu-buru, Gatot kaca dulu biar flex. Gatot, iya, Gatot Biar lebih flex. flex sih sebenarnya. Tapi kayaknya emang udah fix buat Gatot gak sih? Kalau misalkan buat Baloy-nya juga. Mungkin. Rises Tapi ternyata ke arah DJ Khalid nih. Ya kayaknya Khalid lebih leluasa di X-Billion ya. Karena kalau pick Gatot ya udah pasti buat romernya kebaca. Tapi ini dia akhirnya diambil satu minimal. Agar tidak ada kerugian yang berlipat ganda dengan combo yang begitu menjengkelkan dari dua hero ini. Iya, dan dipisahin akhirnya ya. Dari Gatot kacanya yang bisa juga sebetulnya di tangan dari X-Twin, walaupun beberapa waktu ke belakang Gatot kaca di tangan Rebellion itu di Cars ya. Yes. Tapi Hylos ini dia hero yang punya durability tinggi plus kembali dengan adanya Aurora. Yes, dan bahkan kita bisa melihat di mana auroranya ini bakal enak banget, beda sama tadi loh. Tadi dia itu nggak ada penjagaan. Karena Gatotnya harus ngedive, Gatotnya harus berada di belakang lawannya. Dia udah pasti bisa nempel Hylos. Iya. Ada Glorious Pathway juga. Makin kepleset tuh ya. Lebih secure. Lebih secure ya. Lebih secure nggak insecure kayak tadi. Iya, dan Matilda sama sebenarnya, cuman berbeda aja nih karena Idit yang udah tidak diprioritikan lagi untuk Cars. Ya ini Gatotnya Cars ya. Jadi jatuhnya ini bakal menjadi Gatot yang punya kesempatan untuk mengambil objektif juga. Karena even Kairi loh pernah beradu Retribution last hit itu ketika ada di Lord bersama dengan Cars dengan Gatot kacanya. Yang punya Gatot kaca. Iya. Ini masuk enak keluar. Gatot aja. Yang Gatot aja, yang punya Gatot kaca. Ini dive in, dive outnya enak banget. Kalau ngomongin dari tim Rebellion. Dan sekarang di sini, kalau yang mainin ke arah co-op lagi, ini malah nggak enak untuk dari sosok Masakonya. Karena terlalu banyak distraksi, terlalu banyak cancellation-nya terlalu banyak nih. Tapi kalau di sisi lain ya, kalau kita ngomongin soal cancellation, sebenarnya lagi-lagi sih Alpha Matildanya jangan sampai kena geng di awal game dulu nih. Karena harusnya Matilda dan Alpha yang lebih bisa bergerak secara agresif. Ya. Jangan sampai draft early game yang emang udah di-plan dengan matang oleh Coach Far dan juga Coach Vivi, ini nggak bisa dieksekusi dengan matang oleh teman-teman dari Rebellion. Karena tadi ngelawannya juga kebetulan Julian ya, yang udah Iya. punya power early juga, apalagi ngelihat dari Alpha ya lumayan kesusahan harusnya untuk match up bersama dengan Julian ya. Maka dari itu Julian udah ditutup. Tapi kalau kayak gini ya, kalau mau main lebih pasif lagi sebenarnya, lebih safe lah, bukan lebih pasif aku bilangnya. Mungkin Bane place diambil sama Vincent. Pasif Bisa tapi mengamankan. objektif gitu Pasif ya. tapi objektif, biar nggak kalah sama Alpha Matilda juga kan. Oke. Pasif objektif ya. Ini bisa dibilang adalah pasif tapi harus dapatin keuntungan dari sisi yang lain. Gak apa-apa nggak nge-kill, tapi objektif jalan. Iya. Turret, Lord. Ya itu kan bakal ngebantu ke arah Masako juga kan. Let's say di sini Masakonya ternyata menyiapkan strat dengan Lunox atau mungkin dengan Cloud lagi. Let's say itu dia butuh gold gitu loh pada intinya. Ya mau nggak mau di sini perebutan Retribution itu wajib untuk didapat. Harus ya. Apalagi Harus tapi banget. kalau ngelihat dari Aether kemarin dia juga ada permasalahan di Retribution, Prof, masalahnya. Itu dia. Dan ini berbanding terbalik sama Vincent yang bahkan Retribution-nya juga sempat diakui oleh Kairi pada saat di season lalu ya. Iya. Tapi ada pencurian sedikit ternyata Matt yang memanfaatkan Cloud-nya, tapi Masako merespon dengan Elis. Wow, pertukaran yang cukup dinamis ya dari gold laner, dan bahkan lihat senyuman dari Masako yang kayaknya ingin menunjukkan bahwa tadi Matt main Elisnya salah. Oke, Biar siapa yang aku tunjukkan. Tutor, siapa yang tutor. ditutor kali ini ya? Itu dia. Oke. Dan berarti udah terlihat jungle-nya sekarang nih yang akan diamankan oleh Vincent. Bisa banding. Ben, Bisa banding kalau mereka dan mau. ternyata Roger itu dia. Wah, Berkutat di 3 hero, Prof. Roger, Nolan, Julian. wah ini sih mungkin sedikit saran sebelum menuju ke babak playoff, karena satu game lagi Geekpom akan menjadi tim kelima yang menuju ke babak playoff. Come on man, full hero. Sepenting itu untuk memperluas pool hero. Karena kalau di babak playoff cuma punya 30 hero,
itu bakal berat banget untuk bisa keep up di babak penting, apalagi bermain dengan best of 5 series. Jujur ya, kita nggak usah ke arah babak playoff dulu. Di sini dulu deh. Dia masuk ke arah momen yang penting seperti ini aja, masih berkutat di 3 hero itu. Sedangkan mereka sadar, ini adalah tiket kelima yang harus mereka dapatkan. Yap, mungkin buat ya sebenarnya Roger juga early-nya udah lumayan agak susah sih sebenarnya sekarang ya. Padahal maksudnya kalau lihat dari Assassin Power, Link ini juga terbuka masalahnya. Tapi ya, Zas kembali menjadi satu hero nyaman Pasti. untuk Swallow. Pasti. Link gak gawe nih match ini. Absen dulu ya. Ya tapi kan udah sering kita lihat juga kan, kalau Vincent linknya dilepas, kayaknya nggak bakal buru-buru untuk diambil sih. Dia kayak bakal prioritas ini hero fighter, sebenarnya makanya mungkin kayak Link itu lebih cocok untuk dibiarkan begitu saja ketika berhadapan dengan Geek Farm. Oke, dan kita bakal lihat di mana line up ratingnya kali ini. Yap, terlihat ya untuk bagaimana Geek Fam unggul dari segala lini harusnya. Dengan control ability yang lebih tinggi juga harusnya. Tapi apakah early power dari Roger ini nantinya akan kembali dipatahkan? Tapi sepertinya untuk di game yang kedua tidak mungkin secepat game yang pertama. Karena Roger akan cukup sulit untuk bertahan. Dan ini adalah kesempatan dari Rebellion bisa membalaskan dan membawa ke game yang ketiga. Atau bahkan Geek Farm ternyata punya rencana lain. Mari kita menuju ke arah Land of Dawn. Mampukah Geek Farm menuju ke arah babak playoff? Atau bahkan Rebellion akan mengulur lebih lama lagi? Ya, satu kemenangan pastinya ya untuk Geek Fam melaju ke babak playoff di depan mata, menjadi tim yang kelima kah atau harus menunggu minggu yang terakhir nantinya. Tapi kembali melihat dari power untuk Roger sekarang Prof, setelah adanya nerf yang lumayan parah, apakah masih works untuk bisa digunakan dan dioptimalisasi? Ya kalau ngomongin soal cooldown kayaknya masih bisa didina ya dengan adanya purple buff, jadi mungkin early gamenya agak sedikit lebih main hati-hati untuk menggunakan wolf form dan human form. Tapi kalau ngomongin soal mid game-nya, power dari Roger ini tetap ada loh. Jangan lupakan bahwa memang War Axe adalah item yang cocok banget nih untuk Roger jungler. Dan solusi dari Vincent Impure Rage. Apakah Impure Rage ini memang hanya untuk bermain dengan front to back? Agar nantinya Gatot Kaca atau bahkan mungkin Alpha itu bisa dilumpuhkan dengan cepat. Ini beda lagi nih Prof emblemnya untuk Cloud. Dengan Marksman dengan Swift. Oke, attack speed yang akan dimainkan dan juga kebetulan ada yang namanya lifesteal dari emblem Marksman. Sementara kalau dibandingkan ya dengan adanya pemilihan dari agility ternyata bagi Masako, dia akan bermain dengan movement speed yang lebih leluasa lagi nanti di late game. Oke, dia mau ini kita lihat sinergi antara Marksman Emblem dan juga Swift-nya ya, pengen dia maksimalkan. Dan Tenacity-nya dia akan coba buat gimana cara bertahan dari sosok seorang Alice. Dan untuk saat ini di Rebellion mereka masih berkutat di arah mid lane. Agak cukup bingung rotasi yang diberikan loh. Kayak mereka kalah pok sih sebetulnya. Iya Lihat sih. dari Abo yang selalu spam terus-terusan dari satu Frostman ini juga di sana. Iya, Hellstone Blast-nya ya. Hellstone Blast-nya juga. Aku lihat poke damage. Bahkan ini kayak cepet-cepetan untuk dapetin level yang keempat aja sih. Betul. Untuk Aboy-nya. Sementara kita lihat sendiri Baloy di depan cuma ngebadanin aja. Karena dia tahu sih power dari Hylos di early game. Selama ada Revitalize kayaknya fine-fine aja. Ini Baloisnya juga, walaupun memang belum level 4 ya, tapi kita tahu bagaimana HP dari Hylos ini kuat banget, dia akan berada di lini paling depan tentunya, dan Vincent sudah mulai hadir untuk poke ke arah turtle. Tapi ini agak cukup adil kalau bisa kulihat di mana para pasukan dari tim Rebellion mereka sudah berada level 4. Target tengah ready set throw. Target tengah soal Exodus Spear of Alpha. Membuat Kau di sana melakukan zoning antara soal Ethan. Dan walaupun ada Sang, gak peduli karena retribution yang on point. Membuat para pasukan dari tim Tifa makin lebih kuat di saat tiba seperti ini. Dan lihat, Kars, Swallow, gak ada power yang bisa mereka maksimalkan. Di luar dari bottom lane, Basino dan seorang Matt kali ini dipukul mundur karena memang masih belum cukup umur untuk bisa melawan seorang Masako. Masih belum ya, ini dua gold laner yang cukup scale juga pastinya, menunggu karena late game sampai dengan itemnya jadi. Tapi ya, seperti yang tadi Oji bilang juga ya, ngelihat dari turtle itu akan berimpact kepada gold lanernya juga. Iya, tapi masalahnya ya, tadi kalau mungkin I'll notice, kebetulan Aether sama X-Wing itu mundur ke belakang, sementara Kars dan juga Swallow-nya maju ke depan. Jadi kayak mereka beda kom sih kayaknya. Mereka nggak tahu juga nih untuk yang mana yang bakal di-call. Apakah mereka ingin maju niatnya, tapi nerima damage lebih banyak lagi, atau emang ada call buat mundur gitu loh. Karena aku udah mulai ngeliat bingung ketika dia Aether berkutat di arah mid lane sih. Jadi di rotasi nggak ada, tapi nggak ada yang bisa terbuka. Dengan Edwin kali ini bakal coba dilindungi dengan adanya sosok dari Zaltman-nya di spawn kembali. Tapi Glorious Batman dengan sangat mudahnya melepaskan itu semua. Dan sekarang giliran Swallow yang nggak punya power apa-apa di sini. Karena Suns tanpa Nightmare
itu hanya orang-orang biasa. Iya, cuman bisa kasih CCTV yang mudah. Iya. Iya kan di situ dia nyari info Iya kan. benar-benar mereka salah. Tapi ya ternyata dengan adanya Windwalker menjadi pilihan untuk Vincent sekarang terlihat masih cukup aman ya. Walaupun Aether levelnya masih bisa catch up. Ya karena Roger jatuhnya bukan hero early game lagi nih sekarang, Iya. ada sedikit scaling ya ke mid game. Jadi power spec-nya mungkin nanti akan ada di level 10 atau level 12. Ketika emang hybrid defense-nya lebih imbang, lalu mungkin cooldown-nya juga jatuhnya lebih cepat. Apalagi kalau di level 12 tuh itu akan ngebantu banget Vincent untuk dodge. Dengan menggunakan Lycan Punch-nya dia, apalagi dengan human form juga. CCTV-nya keluar tuh ya. Oke, tapi Exwin buset tiba-tiba dia benar-benar langsung mundur ke arah belakang. Dia masih cukup besar. Aboy masih ada flicker kali ini untuk menyelamatkan dirinya. Para pasukan dari tim Rebellion yang sudah all in menuju ke seorang Aboy kayaknya harus mulai memikirkan 2 kali lipat. Karena target utama mereka harusnya menuju ke arah Sasso. Lihat Sonic menuju ke seorang Ensar. Dihilangkan begitu saja dengan saat istana dengan Sasso seorang Calm. Tapi asing duit. Kali ini tidak ada artinya karena tidak ada di tempat. Kenapa Taraf Guardian dari seorang kasarnya untuk menuju ke arah belakang. Targetnya mendengar Ghost, tapi target utama mereka lupa untuk ke arah seorang Vincent. Dan ini dia, apakah Blazing Dot dari Matt akan keluar? Dan Blazing Dot dari seorang Matt bersama dengan Blinker dengan seorang Abe melakukan satu point kill. King Matt yang dari tadi Blazing Dot yang kita tunggu akhirnya muncul dan mendapatkan point kill yang sangat penting. Bahkan pakai flicker ya ternyata untuk ngejar ke arah Abo yang udah nggak ada flick dan juga Pride of Ice-nya. Tapi perlahan ini Rebellion mereka bisa melakukan pertukaran dari turtle-turtle yang diambilin sama Vincent. Iya, ini objektif demi objektif ya, udah mulai didapatkan pelan-pelan. Yap. Bahkan kalau kita ngomongin soal Matt yang tadi udah sempat farming di atas, dia farming balik lagi ke bawah. Karena mungkin tadi dia udah ngeliat ya, gerakan dari Masako yang hadir di bagian top lane. Kalau misalkan dia stay di top lane, itu nggak bakal baik untuk Cloud-nya. Nggak bakal bisa farming dengan leluasa, dan bakal makin lama juga untuk jadi Golden Staff-nya. Oke, sambil lihat di depan sana. Dari seorang Tom sebagai coba sama Guard ini yang sedikit terlambat. Vincent Cut-nya masih ada dan Guard Free memasang di belakang. Tapi untuk tim fight 4/2, wow, angka yang tidak cukup baik dari segi angka. Walaupun saya tahu dia menang 1000. Cuma mau ngusir kali ya. Digelar aja nih biar kasih perimeter biar gak masuk lagi karena outer turret lumayan bisa dihancurin sekarang karena meta juga udah bergerak ke bawah. Itu tahu nggak namanya apa tadi? Aku? Gertak sambal. Gertak sambel. Pedes ya? Pedes sedikit. Pedes sedikit. Ya, yang bener-bener nanti kalau misalkan Rebellion bisa tiba-tiba manfaatin Matilda Alpha Combo aja di pertandingan yang ketiga sih. Oh, kirain Masako masuk mencari exit. Ini mah flicker. Karena dia udah ada sini itu kan. Tapi Vincent ternyata berubah menjadi Zilong menuju ke arah top lane. Mencoba dengan grogoti seluruh turret. Karena dia sadar team fight yang dia punya itu nggak sekuat ketika tadi di game yang pertama. Masalahnya dia juga bakal mau coba cari level yang lebih unggul dari Aether. Kamu kelihatan? Tapi kalau ngomongin soal sekarang di Turtle, itu ya dia pengen menangin Battle Retribution damage aja sih. Tapi untuk head to head juga ya nih X-Win X Baloiski dengan hero-hero inisiasi sih sebenarnya melihat dari powernya X-Win. Walaupun Baloiski dengan top 3-nya ini lumayan unik ya, bukan dengan adanya hero-hero dari hit yang biasa dibawakan. Ya, Berubah ya? berubah. Ini emang jadi game plan yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali kalau kita ngomong soal bagaimana tapi Aether yang sekarang take over dari Turtle-nya. Oh gantian kali ini para pasukan dari tim Rebel mereka coba Sonic mereka seorang Aboy dari masa depan di depan sana para pasukan dari tim Rebel mereka kill seorang Swell bersama dengan adanya Aether yang mencoba Retribution dan untungnya ada Cars kembali sebagai X-Player yang suka melakukan takeover terhadap Total Battle dan Blazing dan Tom Kingman gagal mendapatkan gol dan mencoba semangat cukup untuk kalau belakang sama Vincent bahkan dengan adanya Lycan Punch dia coba untuk kabur dengan ada satu ombak di arah sungai. Wah ini kan curiganya pakai retter ini ya. Dari Ada apa hidden tahu? spell-nya, pakai Iya. edit, pakai gatot. Lebih ke hidden talent sih kayaknya. Bukan itu battle spell lagi, tapi sekarang lagi-lagi Cars menyelamatkan Rebellion. 1000 gold tip langsung benar-benar dibayarkan dengan cepatnya. Langsung menuju ratusan gold tip saja Cars. Gila lagi-lagi kan tertular. Tapi Carter dari banding sini kayaknya nggak cukup baik. DPS terlalu sakit. Tempat lagi center dikeluarkan. Cars! Garuda udah terpulang. Hilang Cars menjadi semua luka yang sangat mendalam untuk tim Rebellion. Untungnya masih dari tukaran turret darah topeng oleh seorang King MATT. Iya, ada buying time yang memang cukup lama sebetulnya dari cardnya juga karena Revitalize gak ada, tapi masih bisa menahan sedemikian rupa damage yang disumbangkan. Dan ini dia adalah space push yang dimanfaatkan oleh Kingman. Oke, tapi lihat jarak top lane dari sosok seorang Vincent gagal juga untuk mempertahankan satu turret darah top lane. MATT tidak terhentikan ini dia Kingman mulai merusuh. Kingman udah mulai membuat gelisah gunda gulana dari Giga. Wah ini apalagi lane jauhnya di atas ya. Ini
nikmat banget harusnya buat Rebellion. Ketika nanti ada Lord, mereka bisa maksimalin hal tersebut, mereka harusnya masih bisa optimalisasi rotasi mereka, apalagi mid lane-nya udah mulai dikuasai sama Matt. Tapi levelnya Mas aku masih lebih unggul sih, walaupun tipis ya di atas dari mapnya juga. Dan belum ada teamfight yang benar-benar raw banget karena dari tadi Rebellion akhirnya punya targeting yang optimal yaitu Aboy. Iya, iya. Walaupun ditukar sama Swallow ya, tapi ya nggak apa-apa sama mid laner yang dihilangkan. Tapi bedanya Aboy itu bener-bener mid laner utility. Jadi jatuhnya agak sedikit berbahaya kalau dia bener-bener bisa survive lama dalam teamfight. Oke, mereka melihat kondisi dari sosok seorang Matt kalau mengeluarkan Betonir Rematch ini juga agak cukup tricky. Hati-hati jangan main. Sengaja tidak tahu. Ketika Betonir keluar, disinilah titik di mana mereka tahu untuk siapin antara Abo dan Mako. Itu kan menjadi kerugian untuk tim Rebellion lo bisa, Profesor. Oke, tapi sekarang Lordnya coba bawa di take over Rebellion. Mereka tahu mereka lagi menang dalam keadaan kuat. Dan Vincent masih jauh banget dari Lord untuk bisa dapatkan. Levelnya sama, Palas ketika sakit, targetnya terlalu sakit, tidak ada pelindungan, terkena pakai perpasangan dan Rebellion mereka memaksa teamfight. Dengan ada polisi yang hilang, tidak ada lagi frontliner. Nah mereka coba menutup jalannya dari Gasly, kerja Konate, dan bisa setelah rumah belakang dan Tompet. Membuat perdagangan di Big Mom, 3-2, Big Mom kehilangan Lord What happened Big Mom. Oke, dan ternyata ya ini debut pick dari High-Low-nya Baloyski masih terlihat sangat bisa dipunish, apalagi damage dari Matt itu bisa ngelumat High-Lows itu sendiri. Wow, Baloyski yang kita kenal dengan hero-hero unique pick-nya Baloyski yang kita ketahui sangat-sangat di-respect dengan hero dari hitnya. Ketika sekarang ada di meta roamer badan, Hylos yang menjadi opsi utama terutama untuk para roamer ternyata masih belum bisa dimaksimalkan. 0-3-3 untuk Baloyski. Dia pun masih selalu bisa membadani Matt karena Matt sudah punya di Hunter Golden Staff ditambah lagi dengan si Halberd. Wah ini si Matt emang pengen numbangin siapapun di depan sana ya. Termasuk juga dengan Elis. Kenapa harus kejar Matt? Kenapa nggak Ethernya lagi? Oke. Kenapa lu? Harusnya Ether lagi lu jadi target. Tapi ya memang ke distract ya dengan damage besar yang bisa disumbangin juga sama Matt-nya. Dan susah juga sih untuk bisa menghentikan laju dari Matt karena nggak ada sisi pasti nih. Iya. Iya, apalagi ada flicker, ada Tomir Image juga. Resource untuk melarikan dirinya masih cukup banyak. Dan sekarang keadaan balik menjadi untuk Rebellion. Gila karena satu turtle dari Cars langsung berubah semua ya. Lihat jalannya ini benar-benar kayak membuat angin segar untuk Rebellion 3.500 gold ini bukan tanpa alasan loh. Itu dari turtle-nya Cars. Walaupun satu, tapi merubah segalanya jadi lebih indah. Yap. Dan masih bisa dipertahankan sebetulnya 3 base turret dari Ifem. Tapi ya serangan demi serangan ini benar-benar nggak di stop sama Rebellion. Mereka malah coba untuk paksa masuk di arah bawah. Kayaknya enggak, karena masih bisa di-clear juga. Sementara dari Ifem, mereka masih punya kelima pemain yang siap. Dan Masako baru selesai dengan Holy Crystal. Menurutku masih belum bisa di-invite. Jujur, Masako butuh banget Winter Crown. Iya. Karena di sini udah ada si Halberd dari map-nya. Jadi FIV akan membuat nantinya serangan dari Masako akan cuma-cuma aja gitu loh. Jadi lewat aja regen HP-nya. Selama belum ada Winter Crown, belum boleh untuk invite besar. Kecuali Geek Farm tiba-tiba bisa memprioritaskan farming untuk Masako. Sehingga nanti dia bisa maksimalin juga untuk pengejaran dari level dan juga dari segi itemnya. Ini rame banget ya Rame banget tuh, Rame. Kalau Tapi ya, kalau Geek Farm memang rame banget. tapi ya kok Prof, kalau mereka memang mau target Mnet, itu mereka caranya adalah gimana mereka untuk tutup jalannya. Karena nggak bisa hilangin. Ini angin puyuh ini namanya. Aduh, sama-sama punya recall soalnya buat dia. Yang satu rame bawa 5, yang satu bawa banteng. Gitu suaranya. Oke, tim fighter cair Ether masih bisa didapatkan. Tapi Ether masih terlalu dive in. Ether juga nggak boleh sembarangan seperti itu. Karena kalau misalnya X-Wing tiba-tiba harus menyelamatkan Ether dan nantinya dari sosok seorang Matt tidak ada yang bisa melindungi, itu bahaya juga loh. Iya ya, follow up cepetnya ya. Dari Iqbal, itu akan menjadi masalah juga nantinya. Dan sekarang dengan mobilitas sebelum adanya Lord, Valiant mencoba untuk maksimalin slow push di bagian top lane. Dan Matt juga di sana X-Wing tertinggal. Tapi untungnya X-Wing masih punya satu Guidewing. Tentunya akan membuat dia masih bisa bertahan hidup, apalagi punya Flash of the Oasis. Jadi gak bakal gampang untuk bisa di shutdown. Oke, tapi kalau saran gua tutup rotasinya. Kalau mereka mau cari net, jangan ngebuat main front to back. Itu mereka bakal dengan sangat mudah untuk cari celah posisi lihat. Oke aja terus mainnya kayak gini. Enak.
Kalau skill nggak bisa apa-apain loh. Bocor ya kan? Pasti bocor. Wih, Masako flicker. Wah, informasi mahal. Informasi mahal. Yang tidak didapatkan oleh para pasukan dari tim. Dan mereka ngeriset. Malah sesekar memangkos PBI gagal untuk melakukan dirinya. Oh, trigger yang dilakukan para pasukan dari tim Rebellion. Mereka tidak ada jalan untuk bisa ditembus. Kayaknya Kiko harus mundur deh lepas kalau kali ini. Yep. Dan memang harus dilepas, tapi apa kemudian? Oke. Trigger volley defensif kan. Berbatasan ada 16 meter somet. Dia balik kembali ke arah dan ngomong nowhere. Mereka memaksa tim padahal adanya tim terbang sana. Mereka tidak punya badan. Dan tidak cukup untuk damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Kiko. Oh, ada lihat shield, guiding wind, Wow. Blast of the Oasis membuat Sway Low bisa selamat atas post damage dari Aboy. Dan Aboy di sini benar-benar gak ada space banget. Karena frontliner yang tadi kita asumsikan Aboy bakal jauh lebih enak. Tapi di Iya. mana keadaannya kalau misalkan frontlinernya aja bisa dirumat. Iya, ya, dia. Dengan lembut lagi. Masalahnya juga di sini Matt udah selesai dengan adanya Rose Gold Meteor. Jadi dia nggak bakal mudah untuk dihancurkan. Dengan adanya Alice, Masako akan kesulitan. Oke. Coba sana Vincent udah gak bisa berbuat banyak. Bahkan Vincent kan semakin N terhadap sosok dari seorang Kars walaupun Kars sekalipun terlalu tebal. Dan Vector yang dalam bottom lane adalah menjadi sebuah jawaban yang sangat hikmat untuk para pasukan Rebel yang mendapatkannya. Yap, tapi masih bisa ditahan lordnya pun. Tapi ya, ini masih menjadi keuntungan untuk Rebellion sih, Kars. Bakal coba lebih target. Target utama karena Kars itu bukan sebuah jawaban. Reggie Sesson bahkan dikeluarkan untuk apa? Untuk defensif. Iya, iya, iya. Gila. Mengerikan sedikit gelitikan yang hanya dikeluarkan oleh tim Big Mom. Tidak terlalu berarti untuk tim Rebellion. Rasanya bahkan tidak ada. Iya, iya. Kayaknya ya pressure tadi ya emang cuma jadi pressure aja. Dan even Lord yang harus menghancurkan base turretnya loh. Bukan minion dari Rebellion. Mereka harus reset dulu. Mereka nggak boleh terlalu overextend. Ingat Rebellion, mereka udah sering banget leading seperti ini. Mereka Iya. udah sering leading sampai dengan 8.000 gold lebih. Ini baru 5.000 gold. Jangan melakukan overextend team fight. Ya, apalagi nggak ada pulih dari tim ya. Tiba-tiba di depan sana terus telah dibuka. Hanya untuk gertak sambal, untuk mundur. Karena para pasukan dari tim Rebellion, mereka udah terlalu kuat untuk bisa ditembus front to back. Balik lagi, Winterfell memang sudah ada tanggung. Yap. Tapi dari sisi Vincent yang masih belum cukup untuk deliver damage. Ya, ini sebenarnya sama-sama disiplin ya, tapi Avatar Guardian. Avatar di atas relasi dari kata berani Rockman. Terus semua para dengan backline mendapatkan X-Win. Tapi Matt masih terlalu kuat hingga bisa langsung mau begitu saja. Winter Crown mencoba menyelamatkan Masako, tapi tidak bisa terlalu lama. Kars tumbang, tapi lihat Aether versus everybody. Terlalu sakit dalam sana tuh yang bisa mereka miliki. Bahkan Kingman tidak tersentuh. The untouchable Kingman. Untouchable Kingman, walaupun sepertinya kali ini masih coba untuk dipaksa, hanya menyisakan 2 pemain saja dari Geek Fam. Oke, Paleski lihat garis pathway, Masako, Proton telah dikeluarkan, Clear udah menjadi pilihan utama, Matt. dan bahkan Matt, the King Man, a save the day for Rapalion.